Baik Sobat Sonora, masih disiarkan langsung dari Gedung Kompas Gramedia lantai 2 Jalan Surata 4 Kota Baru, Yogyakarta. Siang hari ini Ica masih menemani ruang dengar Anda Sobat Sonora. Dan di 1 jam ke depan ini Anda tergabung dalam perbincangan kami di podcast Family Talk bersama dengan DPRD DIY. Dan siang hari ini untuk perbincangan kami terkait dengan kesadaran demokrasi dalam keluarga. Di studio kami sahabat Sonora sudah hadir 2 narasumber yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 14.00. Di sini sudah hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Ibu Erlina Hidayati SIPMM. Selamat siang ini Ibu Erlina. Selamat siang Mbak Ica. Selamat siang juga semua sahabat Sonora dan smart listeners dimanapun berada. Kabar luar biasa ya Bu ya. Alhamdulillah baik hari ini. Baik, Ibu Erlina juga tidak sendiri sahabat Sonora, karena juga sudah hadir di sini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Umarudin Masdar SAG. Selamat siang Pak Umarudin. Selamat siang Mbak Ica. Kabar sehat juga ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Sehat semua juga untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Baik, siang hari ini sekali lagi sahabat Sonora dan semua listener, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam perbincangan kami sampai nanti menjelang pukul 14.00. Bisa melalui WhatsApp kami di 0817 5483 200 dan juga bisa telepon kami di 0274 55 7762 terkait dengan kesadaran demokrasi dalam keluarga. Ini hal yang sangat penting juga yang harus ada dalam keluarga, demikian ya Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan bagaimana terkait dengan pandangan soal demokrasi dalam keluarga itu, ini sebenarnya harus yang seperti apa, atau mungkin tentang kesadaran demokrasi ini yang harus dipahami dalam keluarga itu seperti apa sih Bapak Ibu? Begitu. Saya ke Ibu Erlina dulu deh. Monggo. Ya, artinya sebetulnya ya, terutama kalau di dalam keluarga yang ada laki-laki ada perempuan gitu ya, baik itu suami, istri maupun anak-anak gitu. Kesadaran untuk demokrasi memang sudah semakin baik dari waktu ke waktu gitu, dan juga partisipasi perempuan, baik itu istri maupun anak perempuan di dalam keluarga, di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan, kesepakatan-kesepakatan dalam keluarga itu, keikutsertaan mereka di dalam proses itu sudah semakin baik juga gitu, dibanding yang dulu-dulu gitu ya. Pertama memang kami selalu mensosialisasikan, mengadvokasikan terkait keadilan gender begitu ya, terkait ketahanan keluarga juga, di mana bahwa ketika semua diajak berperan serta itu akan mendukung pada tercapainya apa yang diinginkan di dalam ketahanan keluarga itu. Jadi fungsi-fungsi di dalam ketahanan keluarga, kemudian juga ikut mendukung pada kesehatan mental ya anggota-anggota keluarga gitu. Kemudian juga menambah keberdayaan atau kapasitas dari anggota-anggota keluarga dengan tidak ada kecualinya, dan juga meminimalisir diskriminasi dan sebagainya ya terhadap salah satu jenis kelamin, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Nah, kesadaran demokrasi di dalam keluarga itu memang harus selalu didorong gitu. Pertama adalah bagaimana menyadarkan para anggota keluarga terkait dengan hak-hak yang sama. Nah, sehingga baik laki-laki maupun perempuan itu berperan serta di dalam membuat keputusan-keputusan di dalam keluarga. Kita dorong juga keluarga-keluarga ini di dalam memutuskan segala sesuatu tentang keluarga itu juga melalui proses-proses demokrasi itu, rapat misalnya ya, rapat keluarga. Kemudian juga memutuskannya, ketentuan atau kebijakan atau keputusan apapun itu tidak lalu kemudian dengan paksaan, tetapi setelah mendengarkan semua pihak gitu, semua anggota keluarga, kemudian ide-ide mereka, masukan-masukan mereka, kemudian diputuskannya secara musyawarah untuk mufakat tadi. Nah, itu dari yang paling kecil keluarga tadi. Nah, kita harapkan nanti dengan kemudian tumbuhnya, makin berkembangnya demokrasi di dalam keluarga itu akan berefek keluar dari keluarga ke masyarakat gitu.
Sehingga peran-peran dari keluarga ini itu juga semakin meningkat di dalam masyarakat. Nah, anggota keluarga diantaranya yang seringkali jarang berperan keluar publik begitu, misalnya perempuan atau anak perempuan itu karena sudah berlatih di dalam keluarga, gitu, sehingga kemudian bisa makin pede gitu ya, makin berkapabilitas ketika kemudian nyemplung ke musyawarah yang lebih besar di luar keluarga, misalnya di tingkatan kelurahan atau dusun gitu ya yang paling dekat gitu, atau RT yang paling terdekat dengan keluarga gitu. Itu ikut serta di dalamnya, sehingga kami sih berharap kemudian keikutsertaan di dalam musyawarah di tingkat masyarakat ini itu nanti akan semakin mendorong ke keputusan-keputusan yang memenuhi harapan semua gitu ya. Keterwakilan itu kemudian bisa tercapai, sehingga suara-suara yang tadinya tidak muncul kemudian bisa menjadi muncul. Nah, nanti akan makin tinggi, makin luas begitu ya, ke peran serta di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan sebagainya. Nah, memang dari latihan di dalam keluarga ini itu kemudian bisa berefek positif ke keluarga-keluarga ataupun lingkungan-lingkungan yang lebih luas lagi. Baik, terima kasih Bu Erlina. Mungkin dari Pak Omarudin ada tambahan informasi atau mungkin punya ini ya, pandangan tersendiri begitu Pak Omarudin terkait dengan demokrasi keluarga. Yang pertama gini, jadi karena kita semua, mungkin kita semua para pakar, masyarakat, ahli kebijakan sudah sepakat bahwa demokrasi itu nilai dan sistem yang memungkinkan manusia tumbuh dengan maksimal, dengan baik. Tadi Bu Elena mengatakan yang anti diskriminasi, anti kekerasan dan sebagainya. Maka demokrasi menjadi pilihan kita. Jadi pilihan yang sejauh ini dianggap sebagai sistem nilai yang terbaik untuk kita jalankan. Dan demokrasi itu akan tumbuh dengan baik jikalau itu juga di sektor terkecil, yaitu dalam keluarga juga tumbuh pemahaman, kesadaran tentang demokrasi. Karena demokrasi itu bukan sesuatu yang turun secara genetik, enggak otomatis. Misalnya orang tuanya itu paham demokrasi, anaknya otomatis, maka perlu ada kesadaran demokrasi, pendidikan demokrasi dalam keluarga, biar keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat itu juga menjadi sumber utama munculnya, tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Maka itulah pentingnya kita membangun demokrasi dari lingkup terkecil di sektor keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersama pemerintah daerah telah mengesahkan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang pembangunan ketahanan keluarga, yang di situ dalam pasal 5 disebutkan bahwa salah satu fungsi keluarga adalah fungsi sosial budaya dan juga fungsi pendidikan. Dan itu keluarga akan punya ketahanan yang baik, punya daya tahan yang baik jika fungsi itu berjalan. Dan fungsi itu akan maksimal jika dalam keluarga itu juga ditanamkan tumbuh nilai-nilai demokrasi. Misalnya tadi Bu Elena menyebut ada rapat keluarga atau musyawarah keluarga. Karena inti demokrasi itu dalam komunikasi atau musyawarah, dan itu sangat baik untuk bukan hanya pertumbuhan untuk menopang demokrasi di masyarakat, tapi juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga jika di situ ada demokrasi. Termasuk soal kesadaran gender misalnya, itu juga bagian dari nilai demokrasi yang ingin kita tegakkan, yang pada ujungnya kalau dalam keluarga itu tumbuh nilai-nilai demokrasi dijalankan, maka secara otomatis keluarga itu akan tumbuh dengan maksimal, dengan mandiri, dengan baik. Saya kira seperti itu. Baik, jadi memang dimulai dari unit terkecil dari keluarga. Demikian. Khususnya tadi sempat disebut terkait dengan gender begitu ya Bu ya. Jadi urusan cuci piring bukan hanya urusan perempuan begitu ya Bu ya. Makanya bisa dimusyawarahkan. Baik, tapi untuk saat ini begitu Ibu Erlina dan Pak Omarudin terkait dengan keluarga-keluarga yang khususnya di DIY sendiri begitu ya, terkait dengan kesadaran demokrasi ini, apakah memang pemahaman mereka sudah cukup baik atau mungkin ada peningkatan atau mungkin seperti apa begitu Ibu? Paling dekat untuk bisa kita lihat ya, yang kemudian sudah ada angkanya juga, itu partisipasi di dalam pemilu misalnya. Itu jadi tadi setelah mendapatkan edukasi tentang demokrasi di dalam keluarga, kemudian kan keluar ya ke publik, salah satunya adalah yang bisa dihitung adalah partisipasi di dalam pemilu. Kalau kita lihat di pemilu tahun 2019 itu sudah 88% yang ikut serta di dalam pemilihan itu, pemilu gitu ya, nyoblos istilahnya. Nah,
dan di dalamnya juga ada perempuan-perempuan juga gitu, banyak angkanya. Nah itu sudah menunjukkan partisipasi para anggota keluarga ini ya di dalam memberikan suaranya di dalam pemilu. Nah kita harapkan nanti makin meningkat ya, kalau 2019 itu 88%, semoga nanti yang pemilu ke depan ini bisa meningkat partisipasinya. Nah kemudian juga tapi ini juga harus dilihat juga ya, bahwa 88% ini apakah kualitasnya memang sudah bisa bagus, optimal atau belum. Apakah di dalam memberikan suara misalnya itu sudah atas kesadaran dan pilihan pribadi atau ngikut aja gitu atau didorong, disuruh untuk milih seseorang atau nomor tertentu begitu. Nah itu juga belum bisa kita lihatnya kedalaman dari itu. Nah kita harapkan nanti untuk pemilu ke depan itu sudah semakin bisa memenuhi harapan begitu. Artinya bahwa para anggota keluarga ini sudah mendapatkan pendidikan lebih lanjut gitu ya, entah di dalam internal keluarga maupun mendapatkan informasi dari luar gitu, terkait dengan pilihan-pilihan, terkait dengan apa yang diusung di dalam kampanye masing-masing misalnya. Kemudian juga tidak ada tekanan terhadap mereka untuk memilih sesuai dengan yang ingin dipilihnya gitu. Sehingga baik perempuan, baik anak-anak dan sebagainya itu mendapatkan informasi atau akses terhadap informasi yang lebih lengkap, sehingga kemudian bisa memutuskan sendiri pilihannya tanpa tergantung dari pilihan orang lain begitu ya, ataupun dipaksa untuk memilih yang tidak sesuai dengan apa yang ingin dipilihnya begitu. Nah itu penting. Nah di dalam demokrasi keluarga tadi kalau kita lihat karena belum semua keluarga itu menjalankan demokrasi tadi ya, seringkali keputusan-keputusan itu manut dari kepala keluarga gitu ya, atau kepala keluarga yang memberikan instruksi gitu untuk menentukan pilihan apa gitu. Semoga kedepannya para anggota ini sudah semakin mandiri untuk bisa memilih sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah harapan kami juga pendidikan politik bagi perempuan dan bagi anak pemilih pemula yang masih usia anak itu juga dijalankan dengan baik begitu, sehingga kemudian mereka bisa memilih secara mandiri. Baik, demikian ya sahabat Sonora. Nah kalau Pak Umar sendiri terkait dengan ini ya, keluarga yang ada di DIY sendiri terkait dengan kesadaran demokrasi, apakah juga sepandangan dengan Ibu Erlina nih atau mungkin punya pendapat berbeda? Saya kira sepakat dengan Bu Erlina, dan saya menambahkan bahwa di sekitar kita itu ada banyak sekali kegiatan ruang yang memungkinkan orang masyarakat, anak muda, orang tua, anak-anak itu belajar demokrasi. Misalnya di kampung-kampung itu ada Karang Taruna yang tiap bulan ada pertemuan, ada pemilihan kepala ketua Karang Taruna, ada pilihan RT, pilihan Pogiat, macam-macam itu. Juga kelompok-kelompok lain yang mungkin juga ada yang di bawah di PDKP 2, misalnya kelompok perempuan rentan desa Prima itu juga ada pembelajar demokrasi. Kita artinya secara sosial ada model sosial, model kapital sosial kapital yang sangat bagus untuk menumbuhkan demokrasi dengan masyarakat, dan itu tersedia di sekitar kita. Yang pertama. Yang kedua, ketika mereka bisa berkiprah di forum-forum seperti itu, menurut kami berarti itu dalam keluarga mereka sudah ada nilai-nilai yang ditanamkan. Misalnya nggak mungkin kan kalau anak ikut misalnya kegiatan anak Karang Taruna orang tuanya melarang, oh jangan ikut. Berarti ketika mereka nggak ikut berarti sudah ada ya paling nggak perintah atau izin dari orang tuanya bahwa itulah bagian dari kesadaran demokrasi yang sudah tumbuh di keluarga kita. Di samping soal partisipasi dalam pemilu, kalau itu kan tiap 5 tahun katakanlah, tapi yang rutin tiap bulan ada pertemuan remaja macam-macam, itu saya kira bagian dari pembelajaran dan pengkayaan demokrasi kita di masyarakat dan juga di keluarga. Iya, betul begitu. Meskipun masih banyak yang belum mewadahi ya partisipasi anak misalnya di dalam pembuatan keputusan, misalnya di tingkat RT saja ya. Biasanya rapat-rapat RT itu biasanya dihadiri oleh bapak-bapak. Kemudian jarang yang melibatkan ibu-ibu begitu ya, yang mengundang serta, dan diadakan malam hari gitu. Jarang sekali juga rapat RT yang melibatkan suara anak. Ya.
anak-anak itu dianggap kudu manut aja gitu. Padahal kalau itu keputusan-keputusan meskipun tidak tampak sebagai keputusan yang nantinya akan diambil yang untuk anak gitu, tapi untuk umum gitu. Tetapi kan di dalamnya juga ada kepentingan kebutuhan anak, ya. Karena anak juga ikut serta di dalam lingkungan itu gitu, yang seharusnya juga tahu dan kemudian seharusnya juga dimintai gitu ya, dimintai pendapatnya. Jarang sekali tampaknya rapat-rapat RT yang kemudian melibatkan anak. Tetapi kalau yang sudah ada aturannya, misalnya musrenbang, itu memang karena di situ disyaratkan juga ya, sehingga kemudian partisipasi anak juga dilibatkan, partisipasi perempuan juga dilibatkan gitu. Misalnya di tingkat kalurahan, musrenbang kal gitu ya. Itu memang karena sudah ada aturannya, regulasinya juga gitu, sehingga kami menghimbau juga, biasanya kami advokasi juga supaya yang lebih kecil dari musrenbang kalurahan ini, misalnya di tingkat dusun, di tingkat RT gitu, itu juga memperhatikan suara perempuan dan suara anak gitu di dalam memutuskan sesuatu. Jadi demokrasi itu harus memperhatikan semua keterwakilan warga. Oke, baik. Demikian Sobat Sonora, dan nanti akan kami lanjutkan perbincangannya di sesi yang berikutnya karena kita harus jeda dulu. Untuk Anda Sobat Sonora dan semua listener yang ingin bergabung dalam perbincangan kami, juga masih kami persilahkan dengan tema siang ini, yaitu kesadaran demokrasi dalam keluarga. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081754832000 dan juga bisa telepon kami di 0274557762. Kami jeda sesaat, stay tune di Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta. Baik Sobat Sonora dan semua listener, kita melanjutkan perbincangan di siang hari ini dalam Family Talk terkait dengan kesadaran demokrasi dalam keluarga. Sekali lagi kami informasikan, Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 081754832000. Bisa juga telepon kami Sahabat Sonora dan semua listener di 0274557762. Bersama dengan narasumber kami, Kepala DP3AP2DIY Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, dan juga dari Komisi D DPRD DIY Bapak Umarudin Masdar SAG. Silakan bergabung, kami menemani sampai nanti di pukul 14.00. Untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami, terima kasih Sahabat Sonora. Ini sudah ada satu penanya yang bergabung, nanti akan kami respon di sesi berikutnya, jadi mohon bersabar terlebih dahulu. Kita lanjutkan perbincangan siang hari ini. Baik, untuk kesadaran demokrasi khususnya dalam unit yang kecil ya, atau lingkup yang lebih kecil, yaitu di keluarga begitu. Kalau menurut Pak Umarudin dan Ibu Erlina ini, karena mungkin ada pandangan tersendiri ya, karena sebagai kepala keluarga dan sebagai ibu yang mengayomi keluarga begitu ya Ibu ya, terkait dampaknya sendiri kalau misal dalam keluarga tersebut tidak adanya kesadaran demokrasi, atau mungkin tidak ada ajaran demokrasi yang diajarkan keluarga ini, seperti apa dampaknya bagi anak, kemudian juga bagi lingkungan sekitar. Demikian, saya ke Pak Umarudin dulu, monggo. Saya kira sebenarnya karena sifat dasar manusia itu sebagai makhluk sosial, saya kira semua manusia pasti punya kecenderungan untuk berdemokrasi. Artinya nilai-nilai yang tidak demokratis akan membuat mereka tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Misalnya kalau dalam keluarga itu tidak terbiasa rembukan, musyawarah, diskusi ya. Itu pasti anak-anak kita tidak akan tumbuh dengan maksimal, tidak akan pede menyampaikan pendapat, menjadi akan lebih tertutup. Jadi saya kira makanya itulah pentingnya kita, karena inti demokrasi adalah dalam musyawarah itu, dalam musyawarah, maka itu membuka peluang kepada anak-anak kita, anak-anak dalam keluarga untuk bisa mengaktualisasi pikiran-pikirannya, mengekspresikan pikirannya, aspirasinya kepada kepala keluarga, kepada orang tua, dan itu menjadi pembelajaran mereka dalam berdemokrasi. Ketika itu tidak ada, dampaknya saya kira akan ada potensi misalnya kekerasan, ketidakadilan, dan banyak hal yang merugikan anak itu sendiri dan merugikan keluarga itu sendiri. Makanya saya kira penting, dan kami bersama DP3P2 selalu mengkampanyekan bagaimana membangun keluarga yang demokratis, yang berkeadilan gender, dan yang anti kekerasan. Itu juga bagian dari pembelajaran untuk berdemokrasi. Dan
Karena semua kesadaran itu apa ya, kadang sifatnya adalah naik turun. Sebagai contoh, kesadaran kita tentang misalnya mencuci tangan itu tumbuh dengan baik ketika pandemi, tapi sekarang sudah berkurang. Ya, makanya mana itu sifat manusia, kadang ya suka lupa gitu ya. Maka pembelajaran tentang demokrasi itu penting dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana kita juga mengajarkan bahwa kita belajar mesti bersifat seumur hidup, dari lahir sampai meninggal. Itu kan begitu. Itu ajaran para orang tua kita. Jadi termasuk dengan demokrasi. Jadi sepanjang hayat kita terus bergandengan tangan, hidup berdampingan atau bahkan hidup bersama demokrasi itu sendiri, termasuk dalam keluarga. Baik, terima kasih Pak Umarudin. Dari Ibu Erlina, mungkin ada hal yang berbeda ini, Bu. Kalau kita karena berkurangnya atau tidak memahami dengan baik prinsip-prinsip musyawarah, ataupun tidak diberikan kesempatan juga untuk ikut di dalam musyawarah misalnya ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Umarudin juga, maka kecenderungan nanti ada pemaksaan itu bisa menjadi lebih tinggi gitu. Kemudian adanya pengaruh-pengaruh dari luar gitu di dalam memaksakan sesuatu gitu, itu juga bisa menjadi lebih tinggi. Tetapi kalau anggota keluarga itu memang kemudian sudah terbiasa, sudah dibiasakan melakukan diskusi, rembugan, musyawarah dan sebagainya untuk memutuskan sesuatu, maka kemudian lebih pintar gitu ya, untuk bisa memutuskan sesuai dengan apa yang diinginkannya, disuarakannya, dan kemudian juga mendapatkan respon dari pihak lain, belajar juga menerima respon dari pihak lain gitu ya, dan kemudian belajar untuk menerima kesepakatan-kesepakatan yang tadinya belum sesuai dengan apa yang diinginkannya begitu ya. Artinya kan tidak semua keinginan kemudian bisa diputuskan sesuai dengan keinginan itu kan, karena ada beberapa anggota lain yang punya keinginan yang berbeda-beda gitu. Sehingga kebiasaan untuk menerima pendapat orang lain dan kemudian kemauan ataupun keterbukaan untuk menerima keputusan apapun kesepakatan atau keputusannya itu menjadi keterampilan tersendiri yang memperkaya untuk kehidupannya. Sehingga ketika terjun ke masyarakat, maka hal-hal yang seperti itu yang biasa diputuskan di tingkat masyarakat dan sebagainya itu lebih bisa diterima. Tidak lalu kemudian melakukan penolakan terhadap kesepakatan yang sudah disepakati bersama gitu ya, karena kan di dalam masyarakat jauh lebih banyak lagi anggota masyarakatnya kan, yang berbeda-bedanya itu banyak sekali juga begitu. Maka pelatihan istilahnya ya di dalam keluarga ini menjadi penting gitu, sebagai titik awal untuk belajar demokrasi itu. Nah itu nanti kan sangat meluas ke negara misalnya, keputusan-keputusan yang diambil oleh negara dalam bentuk regulasi-regulasi, undang-undang, peraturan menteri, perda, pergub dan sebagainya, maupun perkal begitu ya yang paling dekat gitu. Sehingga kemudian dari belajar di dalam keluarga itu, maka kemudian ikut mendukung di dalam penerimaan dan menindaklanjuti begitu ya hasil dari regulasi-regulasi itu sebagai sebuah kesepakatan bersama yang kemudian harus diikuti gitu, dipatuhi oleh anggota masyarakat gitu. Kalau tidak belajar dari keluarga, biasanya akan gagal gitu ya. Untuk kemudian bisa patuh pada regulasi-regulasi, patuh pada peraturan-peraturan gitu, cenderung melanggar dan sebagainya. Ya, kenapa kok kemudian pendidikan di dalam keluarga itu menjadi sangat penting gitu. Nah itu hal-hal yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Banyaknya pelanggaran-pelanggaran peraturan, korupsi bahkan ya. Ya seperti itu. Dan saya kira dalam demokrasi itu yang penting bukan sekedar apa yang kita putuskan, tapi proses menuju keputusan itu juga yang sangat penting. Betul. Karena itu mengandung pembelajaran. Bisa dalam pilpres, pilkada itu bukan siapa yang terpilih sebenarnya yang paling penting, tapi proses menuju terpilih itu yang sangat panjang. Ada kampanye, ada pendidikan politik, itu ya sangat penting. Misalnya dalam demokrasi dalam keluarga, ada keputusan misalnya hari ini mau masak apa misalnya, itu ada perdebatan atau suami istri, ibu bapak anak berdebatan. Tapi yang penting bukan nanti hasil akhir yang dimasak apa, tapi bagaimana masing-masing berargumentasi, saling menghormati perbedaan, dan itulah pembelajaran nilai yang ingin kita raih dalam belajar demokrasi dengan musyawarah itu. Saya kira seperti itu. Dan happy bersama ketika menikmati masakan yang sudah disepakati bersama tadi. Nah itu kan percontohan ya, contoh yang paling kecil gitu. Di dalam negara juga
lebih besar lagi kan. Sehingga ya latihan itu penting gitu, proses yang disampaikan Pak Omarudin tadi. Oke, baik. Tapi kalau misal di masyarakat sendiri begitu Ibu, ini kita tidak bisa memungkiri ya bahwa ada paham-paham tertentu begitu yang kita istilahnya ada di masyarakat begitu, yang pada akhirnya membuat mungkin keluarga itu menutup diri untuk masyarakat begitu. Nah, ini hal apa yang harus dilakukan mungkin untuk para tetangga-tetangganya begitu ya Bu ya, untuk bisa mengajak lah untuk bisa bersosialisasi lagi, kemudian bisa menyadarkan dan juga punya paham demokrasi terkait dengan itu tadi, diskusi, kemudian dan hal-hal yang lain. Nanti kita bahasnya di sesi berikutnya ya Bapak Ibu ya. Kita jeda dulu dan nanti kita juga akan merespon pertanyaan yang sudah masuk ya sahabat Sonora dan semua listener. Ini sudah ada penanya yang bergabung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sekali lagi yang mau bergabung di perbincangan kami siang hari ini di 081754832000. Untuk Anda yang mau bergabung via telepon juga kami persilahkan di 0274557762. Kami jeda tanda waktu dan juga commercial break sahabat Sonora. Stay tune tentunya di Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta. Baik sahabat Sonora dan semua listener, kita masuk di sesi yang ketiga. Jadi masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung di 081754832000. Sebelum kita merespon untuk pertanyaan yang masuk, kita lanjutkan dulu perbincangan siang hari ini ya Ibu Erlina dan Pak Omarudin. Tadi sempat terjeda begitu ya, terkait dengan bagaimana masyarakat menyikapi jika ada kasus mungkin ya di lingkungan sekitar begitu, di lingkungan tempat kita tinggal, bahwa ada yang warganya yang menutup diri terkait dengan bisa bersosialisasi dan juga sangat apa ya istilahnya ya Bu ya, benar-benar menutup diri. Demikian. Saya ke Ibu Erlina dulu. Monggo. Kita kemarin juga digemparkan ya dengan adanya 2 mayat yang sampai meninggalnya nggak ketahuan sebulan gitu ya di Jakarta kalau nggak salah. Nah, semoga tidak terjadi di DIY ya. Itu kan keprihatinan ya, bahwa ternyata ada keluarga yang tidak bersosialisasi gitu, artinya sampai tetangganya pun nggak tahu gitu, bahkan sampai meninggal pun sampai tetangganya nggak tahu gitu. Nah, ini kan memprihatinkan sekali. Nah, harapan kita memang semua keluarga itu kan punya fungsi sosialnya ya, sehingga juga melakukan fungsi itu, ikut bergabung di dalam kegiatan-kegiatan di sekitarnya, kemudian juga ikut menyampaikan kebutuhan kepentingannya dan sebagainya, artinya di dalam musyawarah-musyawarah di tingkat RT dan seterusnya tadi. Nah, kalau sampai ada keluarga yang menutup diri, mestinya kemudian lingkungannya itu segera kemudian bertindak gitu, mendekati, melakukan pendekatan, ngaruh ke istilahnya gitu. Apa masalahnya ketika tidak mau bergabung dengan sekitarnya, misalnya tidak ikut serta di dalam PKK misalnya, atau di dalam rapat RT, atau di dalam kerja bakti dan kumpulan-kumpulan lainnya gitu, supaya dikaroke gitu, tidak lalu dibiarkan, sehingga kita menjadi tahu apa sih sebetulnya masalah dari keluarga tersebut gitu. Memang seringkali bisa terjadi juga gitu, ada keluarga yang enggan untuk menyampaikan masalahnya, menganggap sebagai urusan internal keluarga gitu ya, sehingga nggak usah tahulah orang lain gitu. Dan ada juga kasus-kasus di mana ketika ada keinginan dari tetangga sekitar atau RT atau apa untuk mencari tahu gitu ya permasalahannya, itu ditolak gitu ya. Ada yang seperti itu juga, tetapi ya harus ditempuh mekanisme-mekanisme gitu untuk kemudian keluarga tersebut tidak mengurung dirinya, ya, sehingga apapun harus dilakukan gitu, sampai kalau memang harus melaporkan pada kewenangan yang memiliki kewenangan yang terkait, gitu, misalnya jaga warga atau Pak Dukuh ya diminta untuk ikut campur atau melaporkan ke yang berwajib gitu. Nah, jangan sampai juga misalnya ada satu keluarga yang sama sekali tidak bersosialisasi dengan tetangga sekitar dan sebagainya, itu ternyata malah mengandung ajaran-ajaran terorisme misalnya, gitu kan bisa terjadi ya. Maka memang kita tidak menginginkan itu, ya, sehingga keluarga tidak boleh menutup diri, dan kalau menutup diri ya memang harus ada mekanisme untuk bisa membukanya, begitu. Baik, terima kasih Bu Rena. Dari Pak Omarudin ada tambahan? Saya kira
kalau ada keluarga menutup diri itu PR bagi kita semua ya, karena sebenarnya itu bertentangan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia nggak mungkin hidup sendiri tanpa orang lain. Iya. Contohnya ketika dia meninggal nggak mungkin mengubur dirinya sendiri. Betul Pak, betul. Pasti yang ngubur orang lain. Dan kamu yang ngubur mungkin juga bukan anaknya, pasti Ya. orang lain. Anaknya kan nggak tega. Itu di antara. Yang kedua, saya kira kalau itu terkait dengan paham tertentu yang mungkin membahayakan banyak orang, saya kira ya kita punya mekanisme lah. Misalnya di banyak kampung, di banyak RT ada kebijakan kalau ada orang baru harus lapor Pak RT. Kalau ada tamu Harus lebih lapor dari juga. berapa jam lapor juga. Itu bagian Iya. dari biar mereka tidak menutup diri. Saya kira itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus memberikan juga pemahaman bahwa semakin kita bermasyarakat, semakin banyak keuntungan yang bisa didapat Ya. oleh kita semua, baik untuk bersosialisasi maupun keuntungan-keuntungan lain yang mungkin ketika ada masalah pasti akan bisa lebih terasa ada teman yang membantu untuk mengatasi masalah. Ya. Karena dengan semakin bermasyarakat, saya kira beban yang ditanggung oleh keluarga akan semakin berkurang, meskipun juga kadang juga bertambah malah. Misalnya sumbangan ya. Tapi kan nggak tiap hari. Iya, Tapi iya. setiap hari misalnya kita butuh sesuatu, tetangga kita nggak punya, tetangga punya, kita bisa saling mengisi dan melengkapi. Saya kira itu pentingnya kita membangun kebersamaan, dan itu akan semakin kuat kokoh ketika kita semua menyadari tentang pentingnya nilai demokrasi dalam keluarga, dalam masyarakat, sehingga hubungan kita antar masyarakat bisa saling melengkapi dan saling menguatkan. Saya kira di situ poinnya. Oke, Ya, baik. jadi selama bersatu ketika masa pandemi COVID kemarin, Ya. jangan lalu kendor gitu ya. Betul, Meskipun masa pandeminya sudah lewat gitu, tetap harus diteruskan guyup rukunnya Iya. gitu antar warga. Baik, tapi kalau berkaitan dengan pemerintah sendiri begitu Ibu, untuk saat ini upaya yang sudah dilakukan khususnya Pemda DIY sendiri ya untuk bisa memberikan pendidikan demokrasi untuk keluarga ini sudah sejauh apa upayanya begitu? Ya, kalau kami dari DP3AP2 DIY ya, artinya di Pemda sendiri kan tidak hanya kami dari dinas kami yang melakukannya, dinas lain pun juga melakukan gitu, sesuai dengan porsi kewenangannya masing-masing. Nah, kami banyak melakukan seperti ini, podcast, kemudian pertemuan langsung dengan masyarakat juga di kelurahan-kelurahan gitu, kemudian melalui media-media sosial dan lain-lain begitu, untuk bisa melakukan pendidikan demokrasi itu kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Nah, kemudian juga karena di ketugasan kami juga sangat terkait dengan sekolah ramah anak, maka juga masuk ke sekolah-sekolah. Di antaranya adalah terkait dengan hak-hak anak, suara anak dan sebagainya. Itu juga proses belajar demokrasi gitu ya, yang kami laksanakan terjun ke sekolah-sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, dalam rangka untuk demokrasi yang lebih menjurus pada politik begitu ya, untuk pemilu besok begitu. Memang kami juga banyak mengedukasi masyarakat supaya jangan jadi golput gitu ya. Ya, artinya menggunakan suaranya benar-benar di dalam pilihan legislatif besok. Kemudian juga supaya bisa lebih baik lagi di dalam mengakses informasi. Kami juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kemudian bagaimana ikut bersama-sama untuk mengawasi juga begitu ya. Kemudian juga kami mendorong perempuan, sudah sejak berapa lama mendorong perempuan untuk ikut serta di dalam pemilihan legislatif gitu sebagai caleg gitu. Yeah. Termasuk diantaranya bekerja sama dengan KPPI, Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia yang DIY gitu, untuk meningkatkan kemampuan dari para caleg perempuan gitu. Kemudian juga bagaimana supaya para perempuan itu juga menggunakan suaranya di dalam pemilihan, termasuk anak-anak pemilih pemula gitu. Jadi kami sangat berharap tidak ada golput begitu ya. Kemudian juga kami banyak melakukan edukasi supaya tidak termakan hoax, misalnya tidak menyebarkan hoax dan sebagainya. Artinya supaya situasi kondisinya itu relatif lebih baik begitu ketika masa pemilihan nantinya, masa kampanye dan masa pemilihan. Ya, banyak yang kami lakukan terkait dengan itu. Baik, terima kasih Bu Erlina. Ada tambahan dari Pak Umarudin? Jadi kalau dari sisi kuantitasnya, saya kira pemerintah
bersama kami sudah sangat banyak memberikan alur bagaimana kita mau nggak mau harus menempuh sistem demokrasi. Misalnya sebagai contoh yang paling sederhana, ketika ada usulan warga yang ingin masuk ke DTKS itu misalnya itu juga harus melalui namanya muskal, diputuskan di muskal itu mau nggak mau harus pakai musyawarah kelurahan misalnya untuk putus. Itu kan memaksa kita lewat mekanisme yang demokrasi. Itu banyak. Misalnya terus para partai politik diwajibkan ada affirmative action untuk minimal 30% perempuan caleg. Itu secara kuantitas sudah kita tempuh, secara norma sudah kita tempuh bagaimana kita terus mendukung demokrasi di negara kita. Yang sebenarnya adalah tinggal soal kualitasnya. Kita memperkaya bagaimana kualitas demokrasi ini bisa lebih baik dan lebih baik. Tadi kayak kata Bu Elina misalnya, jangan ada hoax lagi, jangan ada kebencian, jangan ada fitnah dan sebagainya. Biar demokrasi ini tumbuh dengan baik, dengan mematangkan dan mendewasakan pemikiran masyarakat. Itu tugas kita hari ini dan ke depan untuk di level itu saya kira. Oke, baik, terima kasih Pak Omarudin. Ini kita coba respon untuk pertanyaan yang masuk ya Bapak Ibu. Selamat siang, ini dari 08217414 sekian dengan pertanyaannya. Bapak Ibu punten izin bertanya, apakah sudah ada ya kurikulum terkait pendidikan demokrasi dalam lingkungan sekolah? Demikian ini. Monggo. Kalau pendidikan demokrasi dalam lingkungan sekolah pastinya sudah lama ada ya. PPKN salah satunya. Kalau sekarang nama mata pelajarannya apa ya PPKN? Semoga masih gitu. Ya artinya disitulah diajarkan gitu. Kemudian juga selain dalam bentuk mata pelajaran ya, berdemokrasi itu atau bermusyawarah dalam mencapai mufakat itu juga dilakukan di dalam organisasi-organisasi di sekolah, misalnya dalam pemilihan OSIS, kemudian dalam penentuan kebijakan sekolah dan sebagainya, yang kemudian juga melibatkan suara dari siswa begitu. Saya kira banyak yang dilakukan di sekolah dalam rangka pendidikan demokrasi. Baik, demikian ya. Ada tambahan dari Pak Omarudin? Saya kira tadi saya menyampaikan bahwa demokrasi itu sesuatu yang harus kita anut, kita pelajari dari kecil sampai dewasa, sampai tua. Dan saya kira di sekolah, setahu saya sudah sejak awal, sejak SD pasti sudah dikenalkan dengan demokrasi. Kalau zaman saya dulu masih ada namanya PMP, terus jadi PPKN. PPKN berubah sesuai dengan zamannya. Itu dari situ saya kira sudah ada komitmen pemerintah untuk mengenalkan nilai demokrasi kepada siswa. Yang kedua, dalam beberapa tahun terakhir di Pemda DIY kita semua sedang berusaha keras mewujudkan sekolah yang ramah anak di semua sekolah. Itu juga bagian dari kita mengenalkan, memberi ruang yang luas untuk tumbuhnya nilai-nilai demokrasi menjadi kesadaran anak dalam kehidupan mereka di sekolah. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Omarudin. Ini juga merespon pertanyaan dari sahabat sonora dan semua listener ya di siang hari ini. Tadi yang sudah bergabung ada 08217414 sekian. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya sahabat sonora, pertanyaan berikutnya ini ada dari, sebentar saya cek nomornya dulu. Ada dari 08122763 sekian dengan pertanyaannya ini, kadang kan di lingkungan keluarga itu ada anggota keluarga kita yang susah banget untuk diajak istilahnya rembukan begitu atau egois. Ada saran atau tidak nih Bapak Ibu terkait hal tersebut? Demikian. Jadi memang manusia macam-macam ya. Apalagi kalau misalnya di dalam satu keluarga kan tidak selalu keluarga inti ya. Mungkin ada anggota yang lain gitu. Entah itu saudara atau apa gitu, atau mungkin kakek, nenek dan sebagainya gitu, yang punya macam-macam gitu ya, karakter perilakunya gitu. Ada yang egois, ada yang enggak, ada yang bisa menerima dan sebagainya. Memang itu kan perlu dilatih ya, karena masing-masing personal itu berasal dari pengasuhan yang bermacam-macam mungkin ya, maka kemudian hasilnya juga bisa berbeda-beda. Orang yang egois itu juga biasanya juga berasal dari pengasuhan yang membuat dia menjadi egois begitu. Memang di dalam keluarga, ketika berkumpul di dalam keluarga, ikut serta di dalamnya ada yang punya kecenderungan seperti itu, ya harus diatasi gitu ya. Pertama memang dipahamkan. Tapi kalau dipahamkan pun tidak mau, artinya maunya itu yang diputuskan ya sesuai dengan keinginannya begitu, nggak mau dibantah, memaksakan dan sebagainya. Ya sangat penting untuk kemudian ada
keterlibatan pihak lain gitu ya, untuk kemudian bisa memahamkan pihak lain, itu bisa saudara yang lebih tua dan sebagainya, yang lebih berpengaruh bisa juga, atau meminta tokoh sekitar gitu ya, tokoh masyarakat sekitar gitu untuk bisa memahamkan. Kalau tidak, pemerintah juga sudah menyiapkan kok tenaga profesional untuk bisa membantu keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan seperti ini gitu. Kami menyediakan yang namanya telekonseling sahabat anak dan keluarga, itu secara telekonseling gitu ya, bisa melalui WA, bisa melalui media sosial gitu, bisa telepon langsung begitu bisa, tapi juga bisa datang langsung untuk berkonsultasi, berkonseling gitu ke pusat pembelajaran keluarga atau puspaga. Di semua kabupaten kota ada, tinggal yang mana yang terdekat dengan rumah ya, atau di tingkatan DIY juga ada. Jadi gampang sebetulnya ya. Uang telepon pun bisa, WA pun bisa begitu. Atau datang langsung tadi untuk berkonsultasi atau berkonseling gitu. Yang tadi egois sekali, nggak mau berubah pendapatnya dan sebagainya, tidak mau menerima hasil keputusan dan sebagainya, itu bisa diajak serta untuk berdiskusi, berkonseling, berkonsultasi gitu ya. Kalau perlu, bahkan kalau mungkin agak sudah banget gitu ya, yang mengganggu mengganggu keharmonisan gitu, bisa juga kemudian diikuti dengan terapi perubahan perilaku gitu ya, karena itu mungkin sangat terkait dengan kesehatan mentalnya yang tidak baik-baik saja gitu ya, sehingga tidak bisa menerima pendapat orang lain misalnya gitu, atau hal-hal lain yang perlu diatasi secara psikologis. Atau mungkin sangat bisa juga, ternyata itu adalah sakit kejiwaan, sangat mungkin kan itu juga terjadi. Maka nanti rekomendasi dari konselor psikologi atau psikolognya seperti apa, apakah perlu untuk mengakses ke psikiater atau tidak dan sebagainya. Seperti itu. Jadi jangan dibiarkan mengganggu gitu ya keharmonisan keluarga, tapi carilah kemudian pertolongan, bantuan. Baik, terima kasih Bu Erlina. Ada tambahan mungkin atau respon yang berbeda nih dari Pak Umarudin? Saya kira ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika ada masa seperti itu, saya kira itu bagian ujian kita untuk mendewasakan diri. Karena kalau tidak ada tantangan, pasti kita tidak akan mengalami pematangan dan pendewasaan. Ada pepatah, nelayan tangguh tidak lain dari ombak yang tenang. Kalau nggak ada tantangan, kita nggak akan tangguh-tangguh nanti. Hidupnya flat ya. Flat aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira karena inti dewasa itu kan menghargai perbedaan pendapat, dan semua harus dihargai. Ketika tidak mencapai titik temu, maka tidak ada musyawarah yang bisa mencapai titik temu, maka dipakailah pendapat yang paling dominan, yang paling banyak. Dan itu intinya menghormati perbedaan. Belum tentu yang kita cap egois itu egois, jangan-jangan yang sini yang egois kan gitu. Contoh yang paling aktual, kasus misalnya sekarang ada kasus Rempang itu kan dari sudut pandang masyarakat mungkin pemerintah egois, dari sudut pemerintah masyarakat yang nggak mau itu kan bagaimana terus pentingnya terus berdialog, dan semakin banyak dialog saya kira semakin kita dewasa, masyarakat dewasa, pemerintah juga dewasa. Jadi kalau dalam keluarga bisa seperti itu, saya kira nanti semua akan dalam kondisi apapun akan mengalami pendewasaan dan pematangan pikiran jiwanya, dan itu akan sangat baik untuk tertanamnya nilai demokrasi. Baik. Jadi semua orang harus mengalami proses itu sehingga menjadi lebih dewasa tadi. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak Umarudin dan Ibu Erlina. Ini tadi merespon pertanyaan yang masuk ya. Terima kasih sekali untuk Anda sahabat Sonora dan Small Listener yang sudah bergabung di perbincangan kami siang hari ini, dan kami akan lanjut di sesi yang terakhir. Jadi stay tune sampai nanti di penghujung perbincangan kami ya sahabat Sonora dan Small Listener, sampai nanti di pukul 14.00, dan pastikan Anda terus bersama untuk podcast siang hari ini. Baik sahabat Sonora, kita masuk di sesi yang terakhir untuk podcast Family Talk terkait dengan kesadaran demokrasi dalam keluarga. Dan juga sekali lagi terima kasih sekali untuk Anda sahabat Sonora dan Small Listener yang sudah stay tune bersama kami, sudah bergabung juga dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk siang hari ini, karena memang di sesi yang terakhir waktunya sangat terbatas, demikian ini mungkin kita bisa tutup perbincangan di siang hari ini demikian ya, terkait dengan kesadaran demokrasi dalam keluarga. Sebagai statement closing, saya mungkin ke Ibu Erlina dulu, monggo Ibu. Ya, artinya kami selalu menghimbau ya, mari kita bersama-sama begitu mengembangkan demokrasi di dalam keluarga. Artinya
musyawarah untuk mencapai mufakat itu melalui proses-proses yang baik gitu di dalam keluarga. Pertama adalah kita harus selalu mengembangkan gitu ya kemampuan untuk mendengarkan dan menghormati pendapat dari setiap anggota keluarga. Kemudian tidak memaksakan kehendak gitu ya apapun itu kepada setiap anggota keluarga. Artinya harus melalui musyawarah tadi. Kemudian yang ketiga, selalu harus bersama-sama, duduk bersama kalau itu ingin memutuskan sesuatu di dalam keluarga. Artinya bahwa semua anggota keluarga itu berpartisipasi di dalam proses itu sehingga tidak ada yang tertinggalkan gitu ya. Tidak ada yang kemudian terdiskriminasi dan sebagainya. Lalu mendiskusikan tentang kebutuhan, kepentingan dan sebagainya dari keluarga, dari masing-masing anggotanya seperti apa. Ketika kemudian diputuskan sesuatu itu sudah mewakili dari keinginan dan kebutuhan anggota keluarga tadi. Kemudian juga dibiasakan untuk punya waktu gitu ya di dalam keluarga itu untuk ngobrol bersama gitu. Apalagi kalau itu ingin memutuskan sesuatu, itu wajib istilahnya ya. Lalu saling membantu di dalam memenuhi amanah dari keputusan itu gitu. Kalau ada anggota keluarga yang memiliki kekurangan atau kelemahan di dalam melakukan kesepakatan itu, maka kemudian saling dibantu sehingga kemudian bisa memenuhi keinginan bersama secara baik gitu. Kemudian juga selain itu tidak melawan pendapat gitu, artinya harus selalu memenuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, tidak melawannya atau sehingga apa yang sudah diputuskan itu bisa dijalankan secara baik gitu. Itu mungkin Mbak yang memang harus selalu dilakukan, diajarkan di dalam keluarga sebagai salah satu proses pendewasaan diri tadi di dalam berdemokrasi. Sehingga nanti kalau sudah keluar rumah gitu, itu sudah membawa kebiasaan-kebiasaan baik itu gitu. Ketika nyemplung ke musyawarah yang lebih luas lagi gitu. Baik, terima kasih Ibu Erlina. Dari Pak Umarudin sebagai statement closing. Yang pertama saya kira keluarga itu kan terdiri dari beberapa kepala. Makanya kepala ini lah. Kan isi kepalanya kan macam-macam. Betul. Pikirannya macam-macam, tujuannya macam-macam, hobinya macam-macam, kemana macam-macam. Itu saya kira, dan beragam pemikiran, aspirasi keluarga itu hanya akan mungkin tumbuh dengan baik, terkelola dengan baik jika ada kesadaran demokrasi untuk mengelolanya. Kalau tidak, pasti akan ada isi kepala yang dikalahkan dan sebagainya, atau ditindas dan sebagainya. Makanya penting sekali tadi kata Bu Erlina, ayo kita belajar demokrasi dari dalam keluarga. Dan itu akan juga berdampak bagaimana kita berdemokrasi di tengah masyarakat. Karena yang kedua, karena tema kita adalah bagaimana menumbuhkan demokrasi di keluarga, maka saya menyarankan bagi yang sudah waktunya berkeluarga, silakan berkeluarga. Biar bisa berkontribusi untuk menyumbangkan demokrasi mulai dari level keluarga. Jangan-jangan Mbak Ica ini tersentuh. Alhamdulillah saya sudah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Umarudin, terima kasih Bu Erlina untuk siang hari ini, untuk informasi terkait dengan kesadaran demokrasi dalam keluarga, dan semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran kita bersama ya, sahabat Sonora dan semua listener. Sekali lagi terima kasih dan semoga sehat selalu Bapak Ibu. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Untuk Anda semua listener dan sahabat Sonora, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan juga perbincangan kami dalam podcast Family Talk Kesadaran Demokrasi dalam Keluarga bersama dengan Kepala DP3AP2 DIY Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM dan juga Komisi D DPRD DIY Bapak Umarudin Masdar SAG. Demikian perbincangan kami. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.